kita boleh berjumpa kembali di hari Minggu ini. Saya percaya sepanjang minggu ini kita sudah merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Haleluya. Nah, pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tema yang diambil adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bagaimana hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan? Saudara harus mengerti bahwa ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan punya maksud dan tujuan yang sempurna, yaitu setiap daripada kita bisa menjadi terang, bisa menjadi garam untuk banyak orang, sehingga kita boleh menjadi saksinya Kristus yang hidup di bumi ini, sehingga bagaimana orang melihat cara anak-anak Tuhan hidup, mereka melihat Kristus hidup di dalam saudara dan saya, dan mereka boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui hidup saudara dan saya. Yang mau dipakai Tuhan, katakan amin. Haleluya. Nah, kita belajar dari firman Tuhan di dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-15. Dalam firman Tuhan dituliskan demikian, ketika itu Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Haleluya. Poin yang pertama, hidup untuk memuliakan Tuhan adalah mengusahakan dan memelihara. Haleluya. Katakan mengusahakan dan memelihara. Untuk memuliakan nama Tuhan, tidak harus setiap daripada kita harus menjadi hamba Tuhan dalam arti menjadi seorang pendeta dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya setiap daripada kita sudah diberikan talenta-talenta dalam hidup saudara. Siapapun apapun saudara, mungkin profesi saudara adalah seorang dokter, pengusaha, pengacara, pemusik, bisnismen, pekerja, wira swasta, karyawan, guru, pelajar, mahasiswa. Saya percaya ketika engkau diberikan satu kepercayaan tanggung jawab itu, saudara melalui apapun yang dipercayakan oleh Tuhan, saudara yang pertama adalah harus mengusahakan dan memeliharanya, sehingga dengan demikian berkenan pada Tuhan. Kenapa demikian? Saya percaya ketika kita mengusahakan berarti kita melakukan yang terbaik, berusaha melakukan yang terbaik, sehingga semua yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita bisa pada akhirnya dipertanggungjawabkan kembali. Artinya kita pelihara talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saudara. Dalam firman Tuhan jelas dikatakan ada ketika tuannya pergi, diambil satu perumpamaan. Ketika tuannya berpergian ke luar negeri, Alkitab mencatat hamba-hambanya dipanggil, diberikan talenta menurut kapasitasnya, menurut kesanggupannya. Artinya pagi ini kita tidak bicara seberapa banyak talenta yang sudah engkau terima, tapi biarlah pagi ini kita belajar ketika kita menerima talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, respon kita bagaimana ketika kita menerima talenta itu. Nah, yang Tuhan mau untuk memuliakan nama Tuhan adalah kita harus mengusahakan yang terbaik. Dalam Alkitab mencatat ketika hambanya menerima 5 talenta, dia berusaha sehingga dia memperoleh 5 talenta, sehingga ketika tuannya pulang, dia mempertanggungjawabkan, dia bilang pada Tuhan, Tuhan, 5 talenta yang kau berikan padaku, aku sudah menghasilkan 5 talenta. Dan tuannya menjawab, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya masuklah dalam kebahagiaan, masuklah dalam kerajaan Allah, karena itu berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Mengerti katakan amin. Jadi pagi ini kita harus belajar apapun profesi saudara, ketika engkau menerima satu kepercayaan tanggung jawab, lakukan itu dengan baik, lakukan itu dengan luar biasa, dan bukan untuk dipertanggungjawabkan kepada manusia. Memang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada manusia. Sebagai contoh, ketika engkau menerima satu mungkin tanggung jawab dari seseorang, saudara harus percaya bahwa semua itu datang dari Tuhan, dan saya harus lakukan yang terbaik seperti pada Tuhan, mengusahakan, memelihara, sehingga ketika engkau melakukan itu berarti
engkau melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga melalui hasil output yang kita kerjakan, orang melihat bagaimana Kristus hidup dalam kita, bisa memuliakan nama Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Nah, saya tidak tahu pagi ini seberapapun yang dipercayakan Tuhan, mungkin pelayanan dan lain sebagainya. Tuhan yang mau kita mengusahakan memeliharanya yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan yang mau mengusahakan memelihara, tentu adalah anak-anak Tuhan yang penuh semangat, yang bergairah, tidak putus asa, tidak mudah menyerah dalam segala hal. Karena dia percaya ketika dia mau melakukan sesuatu yang untuk memuliakan Tuhan, percayalah, Tuhan menyertaimu, engkau tidak sendiri. Ketika engkau mengalami satu hal, problem, dan lain sebagainya, Tuhan izinkan, berarti Tuhan menyertaimu. Dan dia tidak pernah meninggalkanmu untuk berjalan sendiri. Percaya. Haleluya. Nah, hidup untuk memuliakan Tuhan harus dimulai dari apa yang engkau terima pagi ini. Kau harus mulai hari ini berubah cara pandang kita harus berusaha yang terbaik. Setiap kepercayaan baik, tanggung jawab itu, lakukan yang terbaik seperti pada Tuhan. Haleluya. Nah, namun hal yang kedua, berbicara tentang memuliakan Tuhan, itu bicara tentang ketaatan. Katakan ketaatan. Saya percaya karena tanpa ketaatan tidak mungkin seorang bisa memuliakan nama Tuhan. Alkitab mencatat jelas ketika manusia tidak taat, dosa itu mulai ketika manusia itu tidak taat. Di dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan ayat 17 saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Alkitab mencatat di dalam ayat 16 ini Tuhan memberi perintah kepada manusia bahwa semua pohon di dalam taman itu yang Tuhan ciptakan boleh kau makan dengan bebas. Artinya manusia itu ketika dia taat, dia mengusahakan melakukan kehendak Allah, mereka hidup dalam anugerahnya Tuhan, mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan, mereka hidup dalam berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Artinya mereka tidak akan berkekurangan. Saya percayakan hal itu. Namun apa yang terjadi di dalam ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Alkitab mencatat jelas Tuhan memberikan satu perintah bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Karena Alkitab Tuhan berfirman pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Karena ini sudah menjadi perintah Tuhan. Ketika kita melanggar satu apa yang menjadi perintah Tuhan, ketika kita tidak taat, maka hati-hati sekali buat anak-anak Tuhan. Engkau pastilah engkau mati. Mati dalam hal ini secara pengertian adalah mati secara rohani. Saya akan bahas tentang mati secara rohani ini. Nah, kita lihat di dalam kitab Kejadian 3 ayat yang ke-6. Apa yang mereka lakukan? Dalam kitab Kejadian 3 ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya, dan bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Sejak mereka manusia pertama ini, Hawa, dia mengambil buah itu yang Tuhan perintahkan dia makan, dan ketika dia memakannya dan dia memberikan kepada suaminya untuk memakannya, maka Alkitab mencatat mereka pada saat itu, ketika itu mereka jatuh dalam dosa. Artinya ketika mereka tidak taat, mereka mulai jatuh dalam dosa. Haleluya. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Alkitab mencatat mereka hidup jauh dari kasih karunia dan anugerah Tuhan. Haleluya. Nah, saudara tahu ketaatan, hal yang kedua untuk memuliakan Tuhan itu diperlukan adalah ketaatan. Dan ketaatan itu sangatlah penting. Saudara tahu dalam firman Tuhan, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara percaya dan saudara taat melakukan apa yang menjadi firman Tuhan itu, maka mujizat itu terjadi. Semua dimulai dengan ketaatan. Ketika saudara tidak taat, maka saudara mudah sekali hidup jauh dalam anugerah Tuhan. Bahkan ketika saudara tidak taat, Alkitab mencatat pastilah engkau mati. Dalam firman Tuhan katakan, mati berbicara secara mati secara rohani. Nah, apa sih yang menjadi mati secara rohani? Ada dua hal.
Ya, mati secara rohani ini berbicara artinya kita hidup yang jauh dari Tuhan. Artinya kita tidak melibatkan, yang pertama adalah kita tidak melibatkan Tuhan lagi dalam hidup kita. Artinya kita mulai tidak berdoa lagi, tidak memuji dan menyembah Tuhan, ya. Kita mulai tidak membaca firman Tuhan, maka itu dikatakan mati secara rohani. Hati-hati sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak mati secara rohani selain ketaatan? Dalam firman Tuhan tentu semuanya adalah ketaatan. Dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Dalam firman Tuhan jelas, ketika dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan pengertian bahwa setiap anak-anak Tuhan harus memberikan persembahan, baik persepuluhan, ucapan syukur dan lain sebagainya kepada Tuhan sebagai hidup yang berkenan pada Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan memberikan firman, bukan meniadakan firman yang ada di dalam perjanjian lama, tetapi menggenapi bahwa apa yang sudah diberikan dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama, tapi dalam perjanjian baru itu menggenapi. Dalam firman Tuhan dalam perjanjian baru, Tuhan menasihatkan bahwa kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. Itu ibadah yang sejati dicatat dalam firman Tuhan. Artinya kita bukan hanya memberikan sebagian harta kita. Ketika kita memberikan persembahan ucapan syukur maupun persepuluhan, itu saya hanya bicara tentang sebagian. Tetapi Alkitab mencatat ketika kita mempersembahkan hidup kita, berarti kita mempersembahkan apa yang ada dalam hidup kita seluruhnya. Bahkan hidup kita ditulis dalam firman Tuhan yang kudus, artinya menjaga baik Tuhan, yaitu baik Roh Kudus dalam hidup kita itu menjadi hidup yang kudus. Artinya menjaga seluruh hidup kita, memberikan persembahan melalui tubuh kita sebagai satu persembahan hidup yang kudus, sehingga itulah yang berkenan. Berkenan berarti menjauhi kejahatan, memelihara apa yang sudah diperintahkan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau melakukan itu, maka firman Tuhan mencatat itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Ketika engkau jauh, tadi bicara tentang mati, pastilah engkau mati. Ketika engkau tidak taat melanggar firman Tuhan, pastilah engkau mati. Mati tadi sudah dibahas bahwa mati itu kita tidak melibatkan Tuhan lagi dalam hidup kita. Kita mulai hidupnya jauh. Ya mungkin pagi ini saya bersyukur, kita mengucap syukur kalau pagi ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. Ya, kalau kita nanti di setiap hari Selasa kita ada ibadah melalui online, melalui Zoom, ya, kebaktian tengah minggu kita bisa sharing firman Tuhan. Baiklah, kita ambil bagian supaya kita tidak jadi kendor, roh kita terus menyala-nyala, diperbaharui, ya, kita boleh dicas kembali sehingga kita boleh tetap kuat, sehingga kita tidak mati secara rohani. Nah, hari-hari ini penting buat setiap anak-anak Tuhan untuk menjaga hidup kita supaya tidak mati secara rohani, yaitu yang hidupnya mulai hari-hari ini jauh dari persekutuan dengan Tuhan, yaitu hari-hari ini mulai jauh tidak membangun satu hubungan melalui doa, pujian, dan penyembahan. Tapi biarlah pagi ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita ambil komitmen pagi ini, kita mau kembali supaya kita tidak mati secara rohani. Kita mau belajar taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita mau mulai membangun kembali apa yang menjadi hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Dan kita mulai mungkin hari-hari ini saudara mulai nggak baca firman Tuhan, tapi pagi ini kita ambil komitmen supaya kita boleh membaca kembali firman Tuhan sehingga kita tidak mati secara rohani, tapi kita boleh mengerti dan memahami serta memelihara firman Tuhan itu dan melakukannya. Haleluya. Nah, mati secara rohani ini juga berbicara tentang suam-suam kuku. Di dalam Wahyu 3 ayat 16 ditulis dalam kitab bahwa di jemaat di Laodikia diperingatkan oleh Tuhan Yesus, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, orang-orang yang suam kuku ini adalah orang-orang yang tidak panas, tidak dingin.
Dan Alkitab mencatat itu juga tidak berkenan, artinya itu juga mati secara rohani. Nah, sebagai pengikut Kristus dalam dunia ini, sebagai anak-anak Tuhan, bicara tentang suam-suam kuku ini adalah bicara tentang orang yang suka kompromi. Artinya dia menganggap segala sesuatu itu boleh ditolerir. Artinya ya, dia membaca firman, dia mungkin beribadah, tetapi dia sebagai anak Tuhan, dia tidak melakukan satu perbedaan. Artinya dia tetap melakukan dosa, tapi dia tetap membaca firman. Dan ini orang-orang yang suam kuku. Di dalam pagi ini Tuhan sampaikan, Tuhan taruh di hati saya bahwa janganlah kita menjadi orang-orang yang suam kuku. Karena orang yang suam kuku juga tidak berkenan. Karena itu jelas dalam firman Tuhan itu akan dimuntahkan. Artinya orang yang tidak panas dan dia tidak dingin. Baiklah hari ini, bila roh kita punya roh yang menyala-nyala terus untuk bersekutu dengan Tuhan dan kita menjauhi dosa. Ya, tentu kita harus membuat satu perbedaan ya ketika kita bekerja, apapun talenta yang Tuhan kasih. Tadi poin yang pertama itu mengusahakan dan memelihara, baik kita berbisnis, belajar, dan kita harus punya satu karakter yang bisa ditonjolkan bahwa tabiat kita adalah anak-anak Tuhan dan kita akan melakukan apa yang berkenan buat Tuhan. Jadi kalau yang tidak berkenan sudah pasti itu bukan menjadi integritas kita. Yang setuju katakan amin. Jadi sebagai anak-anak Tuhan harus punya satu integritas, yaitu dia harus melakukan yang terbaik, membuat satu perbedaan. Dia tidak sama dengan orang-orang yang di luar. Artinya inilah yang bicara tentang suam-suam kuku. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah, hal yang ketiga bicara tentang memuliakan Tuhan, itu bicara tentang kesetiaan. Karena saya percaya mengikuti Tuhan itu adalah bicara tentang kesetiaan. Segala sesuatu yang kau alami hari-hari ini, saya mau bilang, kalau Tuhan tidak mengizinkan selai rambut itu jatuh, maka itu tidak akan jatuh. Tetapi apapun yang saudara alami hari-hari ini, baik pergumulan, baik segala hal, percaya bahwa Tuhan menyertai. Oleh karena itu saudara jangan putus asa mengikuti Tuhan. Kalau saudara menerima satu janji firman Tuhan, saudara harus tetap percaya, mengaminkan, harus setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Setia ini berbicara tentang bertekun, melakukan secara terus-menerus. Mungkin pagi ini saudara sudah berdoa untuk seseorang, saudara berdoa untuk kesembuhan dan lain sebagainya untuk seseorang, maupun ketika engkau sudah mendapatkan satu janji firman Tuhan, saya mau bilang pagi ini, biarlah engkau terus bertekun, engkau setia, engkau percaya akan firman Tuhan, engkau tetap setia, berdoa dan lain sebagainya. Saya bicara ketika kita bisa setia, saya percaya ini engkau memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan jelas, ketika kita setia dalam perkara yang kecil, tentu Tuhan akan mempertanggungjawabkan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar. Haleluya. Nah, pagi ini 3 hal yang kita belajar ya. Yang pertama adalah kita harus mengusahakan dan memelihara apa yang Tuhan sudah kasih. Kedua, bicara tentang ketaatan. Kita harus mengerti awal mula jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan ya. Kalau jika kita tidak taat, kita akan mati secara rohani. Mati secara rohani ini berbicara tentang kita tidak melibatkan Tuhan lagi dalam hidup kita, artinya kita jauh dari Tuhan. Mati secara rohani ini juga berbicara tentang suam-suam kuku, artinya kita mentolerir banyak hal yang sudah menjadi perintah Tuhan. Kita mentolerir, artinya kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan dalam Alkitab mencatat ketika kita suam-suam kuku itu juga tidak berkenan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan ini sangatlah penting, karena kesetiaan ini sangat-sangat penting ya. Ketika kita percayakan satu firman Tuhan, tentu kita akan setia melakukan dengan sungguh-sungguh, walaupun belum ada hasil, walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya dan kita lakukan dengan setia seperti iman kita pada Tuhan. Kita setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali menjemput setiap anak-anak Tuhan, dan kita tetap setia menunggu kedatangan Tuhan dengan berjaga-jaga senantiasa, menjauhi dosa, bersekutu erat dengan Tuhan. Haleluya. Dan selalu membaca firman Tuhan. Nah, tentunya orang yang setia ini adalah orang yang bisa dipercaya. Artinya dalam masalah apapun dia tetap setia. Artinya orang ini adalah orang yang teruji, orang yang bisa dipercaya. Saya percaya ketika kepercayaan itu mau diuji, itu tentu diberikan satu tanggung jawab.
Saudara, kalau mau tahu seseorang itu bisa dipercaya atau tidak, berikanlah dia tanggung jawab. Ketika dia diberikan tanggung jawab, maka di situ terlihat bahwa orang itu dapat dipercaya atau tidak. Haleluya. Nah, sama seperti Tuhan, ketika dia memberikan kita satu tanggung jawab kepercayaan, maka sebenarnya orang tersebut itu bisa diuji apakah dia tetap setia mengandalkan Tuhan atau tidak. Hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, firman Tuhan katakan tetaplah setia, percaya kepada Tuhan, pelihara imanmu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, saya percaya di dalam Amsal 28 ayat 20b, firman Tuhan katakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Saya percaya ketika kita menjadi orang yang setia, tentu kita berarti kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, firman Tuhan jelas katakan akan mendapat banyak berkat. Pagi ini 3 poin yang kita belajar untuk memuliakan Tuhan, bila itu selalu ada di dalam hidup saudara dan saya. Pagi ini dimanapun saudara berada, engkau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini selalu jadi rema, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman ini, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Bila kita anak-anak Tuhan dimanapun ditempatkan, selalu jadi terang, selalu menjadi garam bagi banyak orang. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa untuk saudara. Kita angkat kedua tangan, saya akan berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini. Kami sudah terima, Roh Kudus Engkau sempurnakan setiap firman Tuhan, jadi rema, jadi berkat dalam hidup kami. Ajar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami percaya kami boleh memuliakan nama-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sang hamba-Mu berdoa, yang sakit disembuhkan, oleh bilur-Mu Tuhan Yesus Kristus disembuhkan. Yang beban berat, yang dalam pergumulan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah berikan damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah pada setiap mereka Tuhan, yang berharap akan Engkau. Yang miskin Engkau perkaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita semua yang menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya.